Perhatikan, seluruh dunia dalam keadaan krisis. Banyak negara sudah panik. Kita masih aman. Kita swasembada pangan. Pangan kita aman. BBM kita masih aman. Berapa tahun lagi tidak lama lagi kita akan swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara. Tadi saya diberi banyak saran dan sebagian besar saran oleh pimpinan-pimpinan Anda itu masuk akal dan itu akan kita perjuangkan. Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare. Ini saran yang baik. Ini akan kita perjuangkan. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, saudara-saudara sekalian. Tadi juga disampaikan bahwa buruh sangat memerlukan rumah yang terjangkau. Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah. Dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dan tempat bekerja. Dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Kota-kota baru, tiap kota mungkin terdiri dari 100.000 rumah susun 100.000. Dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi, entah kereta api ringan, bis, supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik. Dan saudara-saudara, kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transport dengan harga yang sangat ringan. Maunya gratis semua itu. Ini lo punya pemimpin di belakang gue maunya gratis semua. Tenang. Saudara-saudara, di mana-mana setelah saya jadi presiden, saya belajar, saya lihat data-data. Percayalah, negara kita sangat kaya, saudara-saudara sekalian. Hanya kekayaannya ini banyak dicolong. Mereka bikin kebun tanpa izin. Banyak bikin tambang tanpa izin. Perhatikan, seluruh dunia dalam keadaan krisis. Banyak negara sudah panik. Kita masih aman. Kita swasembada pangan. Pangan kita aman. BBM kita masih aman. Berapa tahun lagi tidak lama lagi kita akan swasembada
BBM, swasembada energi, saudara-saudara. Tadi saya diberi banyak saran dan sebagian besar saran oleh pimpinan-pimpinan Anda itu masuk akal dan itu akan kita perjuangkan. Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare. Ini saran yang baik. Ini akan kita perjuangkan. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, saudara-saudara sekalian. Tadi juga disampaikan bahwa buruh sangat memerlukan rumah yang terjangkau. Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah. Dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dan tempat bekerja. Dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Kota-kota baru, tiap kota mungkin terdiri dari 100.000 rumah susun 100.000, dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi, entah kereta api ringan, bis, supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik. Dan saudara-saudara, kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transport dengan harga yang sangat ringan. Maunya gratis semua itu. Ini lo punya pemimpin di belakang gue maunya gratis semua. Tenang. Saudara-saudara, di mana-mana setelah saya jadi presiden, saya belajar, saya lihat data-data. Percayalah, negara kita sangat kaya, saudara-saudara sekalian. Hanya kekayaannya ini banyak dicolong. Mereka bikin kebun tanpa izin.